Kita bersyukur untuk setiap rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang terbaik untuk setiap kita. Pagi hari ini satu persembahan pujian yang akan memberkati kita. Bersyukur atas rencanamu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, berlimpah dengan kasih dan anugerah. Yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya pujikan pujian ini kita bangkit berdiri. Rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai
keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami, hidup kami ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Benar Tuhan, seperti pujian ini Bapa, bahwa kami seutuhnya milik-Mu Tuhan. Kami rindu hidup kami hanya untuk menyukakan hati Tuhan. Terima kasih untuk segala yang terbaik yang Tuhan sudah berikan buat kami. Biarlah kami rindu untuk membalas apa yang bisa kami lakukan untuk Engkau Tuhan, selain kami menyukakan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami memberikan hati pikiran kami, mengambil bagian terbaik kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah semua kata-kata yang keluar itu berasal dari Engkau Tuhan. Kami siap dibentuk, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, sirah jemaat dikasih Tuhan. Salam Bapak Ibu. Kita bersyukur untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan buat kita. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan bicara mengenai perspektif ya. Apa sih perspektif itu? Perspektif itu adalah cara pandang kita. Bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita melihat kehidupan kita, dan bagaimana kita melihat segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Itu adalah perspektif. Dan tahukah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kualitas kehidupan kita itu sangat dipengaruhi bagaimana cara pandang kita, bagaimana perspektif kita. Itu sebabnya hari ini kita akan melihat apa sih yang firman Tuhan katakan tentang cara pandang itu, apa yang Tuhan katakan tentang perspektif itu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu tentang perspektif ini. Yang pertama Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwa perspektif itu menghasilkan respon. Saya yakin Bapak Ibu dengan gambar yang terpampang di depan ini tidak asing. Gambar yang menunjukkan perdebatan seseorang tentang sebuah angka. Yang sebelah kiri dengan jelas mengatakan ini angka 6, sedangkan yang di sebelah kanan melihat itu adalah angka 9. Dan mereka berdebat sampai tidak ada ujungnya. Ya kan? Mana yang benar, mana yang salah, dua-duanya benar. Karena apa yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang dia lihat. Bahkan sebetulnya kalau mereka harus mengorbankan nyawanya untuk argumentasi mereka, mereka siap karena mereka merasa benar. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa memang apa yang kita pandang, perspektif itu, cara kita melihat sesuatu itu pasti menghasilkan respon di dalam kehidupan kita, apapun itu. Itu sebabnya seringkali kalau saya melihat sekarang ini kan di media sosial ya, di YouTube lah, di Reel, TikTok, banyak perdebatan agama ya, agama Islam, agama Kristen dan sebagainya. Saya pikir perdebatan-perdebatan seperti itu tidak akan pernah mencapai titik akhir, karena masing-masing perdebatan itu diawali dengan asumsi terhadap perspektif yang dia lihat. Bagi orang-orang tertentu ya kepercayaannya adalah yang terbaik.
Tapi bagi orang-orang tertentu yang lain ya kepercayaan mereka lah yang lebih baik. Nah, itu sebabnya saya sampaikan Bapak Ibu, apa yang kita lihat, cara pandang kita, perspektif kita itu yang akan menghasilkan respon di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan melihat ada beberapa ayat yang bisa kita renungkan Bapak Ibu. Saya akan ajak kita semua untuk melihat Bilangan pasal 13 ayat 31 sampai ayat yang ke-33, saya akan bacakan. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Perhatikan Bapak Ibu, ada satu peristiwa yang sama. 12 pengintai itu diutus untuk masuk ke tanah perjanjian oleh Musa. Peristiwanya sama. Dan ketika kemudian 12 orang itu kembali ke markas mereka untuk menyampaikan laporan dari hasil pengintaiannya, maka ada 2 respon terhadap peristiwa yang sama itu. Yang 10 orang oleh karena memiliki perspektif yang tidak tepat, maka yang muncul adalah respon yang tidak tepat. Perspektif yang salah menghasilkan respon yang salah. Perspektif atau cara pandang apa yang telah dilakukan oleh orang-orang atau 10 orang pengintai itu? Coba perhatikan baik-baik. Pada bagian teks ini ada kalimat atau kata-kata yang saya berikan garis agak tebal. Dikatakan pada ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk ya, tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat, perspektifnya berkata, kami lihat, ya kan? Di sana ada orang-orang yang tinggi perawakannya. Ayat ke-33 juga dikatakan begini, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat, ada beberapa kata lihat yang diulang berkali-kali. Dan itu menunjukkan cara pandang mereka. Apa yang mereka lihat? Ketika mereka masuk ke dalam negeri perjanjian, mereka yang dilihat fokus pandangan mereka adalah besarnya persoalan-persoalan yang harus dihadapi. Saya melihat negeri yang kejam, yang memakan penduduknya sendiri. Saya melihat raksasa-raksasa yang luar biasa, yang tidak mungkin bisa kami kalahkan. Saya melihat juga ya kan diri kami ini seperti belalang di hadapan mereka, dan mereka melihat kami seperti itu. Dan apa yang menjadi hasil dari perspektif ini? Ayat ke-31 dengan jelas berkata, orang-orang itu, ya kan, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kami tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Perhatikan Bapak Ibu, ketika cara pandang kita itu fokus pada besarnya persoalan, fokus mereka itu kepada sesuatu yang mereka anggap sesuatu yang luar biasa, gede, raksasa besar, dan dia melihat dirinya kecil, maka respon yang muncul adalah ketidakberdayaan. Saya nggak bisa, saya nggak mampu. Kenapa? Karena negeri ini begitu luar biasa, begitu besar dan lain sebagainya. Ini merupakan pembelajaran buat kita sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bukankah dalam keseharian seringkali kita juga menemukan persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita ini, dan kemudian kita melihat persoalan ini gede, persoalan ini besar.
Sesuatu yang luar biasa yang nggak mungkin saya bisa selesaikan. Nggak mungkin saya bisa mampu melakukan persoalan ini dengan tuntas. Sehingga apa yang terjadi? Oleh karena perspektif yang salah, responnya juga salah. Aku nggak bisa. Saudara, kenapa 10 orang ini tidak mampu untuk melihat di balik semua persoalan besar itu apa sih yang terjadi? Bukankah Bapak Ibu, mereka itu ketika keluar dari tanah Mesir dan Tuhan perintahkan engkau harus masuk ke tanah perjanjian, ada 2 hal yang harusnya mereka ingat. 1, tanah perjanjian itu telah diberikan Tuhan kepada mereka. Tanah perjanjian itu begitu indah. Madu, susu, anggur, ya, gambaran daripada kelimpahan itu sudah disediakan di sana. Dan aku, kata Tuhan, akan memimpin engkau masuk ke dalam tanah perjanjian. Aku yang telah membelah Laut Merah. Aku yang telah menghantarkan engkau dengan berbagai macam penyertaanku yang dahsyat. Aku yang akan menuntun engkau untuk mengalahkan semua musuh-musuhmu. Kenapa itu semua nggak bisa dilihat gitu loh? Karena cara pandangnya keliru. Dia tidak lagi melihat kebesaran Tuhan, tidak lagi melihat janji Tuhan yang begitu manis, tetapi yang menjadi fokus mereka, perspektif mereka, sudut pandang mereka justru kepada persoalan-persoalan itu. Dia tidak lagi bisa melihat indahnya negeri itu. Yang kami lihat apa? Negeri itu kejam. Yang kami lihat itu apa? Penduduknya raksasa-raksasa. Yang kami lihat apa? Yang kami lihat diri kami ini kecil dan kami nggak mampu, nggak mungkin bisa menyelesaikan persoalan ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin sampaikan, hati-hati dalam menjalani kehidupan kita. Ketika kita memiliki cara pandang yang keliru dalam menghadapi persoalan, perspektif yang keliru di mana kita lebih fokus pada masalah yang besar, fokus pada raksasa-raksasa di sekitar kita, fokus pada sesuatu yang kita nggak mungkin mencapai, maka respon kita terhadap persoalan itu menjadi keliru juga gitu loh. Sehingga 10 orang itu, bayangkan 10 orang yang sudah bertahun-tahun hidup bersama dengan Musa. 10 orang itu bersama dengan Musa, bersama dengan Tuhan berapa tahun? 40 tahun. Mereka putar-putar di padang pasir. Mereka melihat Tuhan melakukan berbagai macam mukjizat. Tetapi ketika mereka keliru dalam cara melihat, mereka fokus pada masalahnya, respon yang dia miliki juga keliru. Kami tidak mungkin dapat mengalahkan bangsa itu. Kami tidak mungkin bisa mengalahkan bangsa yang raksasa segede ini. Perspektif yang salah menghasilkan respon yang salah. Adakah di antara kita yang hari ini melihat persoalannya itu dengan cara yang salah? Persoalanku gede ini Tuhan. Persoalanku berat. Mana mungkin saya bisa mengalahkan? Saya nggak punya apa-apa. Saya ini kecil. Siapa saya ini? Saya sekedar belalang. Atau mungkin kita lebih kecil lagi. Saya sekedar semut. Seperti Yakub pernah ngomong sama Tuhan, saya ini hanyalah sekedar cacing tanah. Ya nggak mampu berbuat apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita melihat dengan cara yang keliru, respon yang muncul juga keliru. Nggak mungkin saya bisa berhasil, nggak mungkin saya bisa mengalahkan pergumulan saya, nggak mungkin saya bisa begini begitu. Kenapa? Karena cara pandang kita dalam melihat kehidupan ini adalah cara pandang yang salah. Sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita melihat perspektif yang tepat di dalam menjalani hidup ini, perspektif yang tepat itu akan menghasilkan respon yang tepat juga. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat Bilangan, tetap dalam teks yang sama, Bilangan 13 ayat 6 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Jefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel,
negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Apakah dua kelompok ini menghadapi persoalan yang berbeda? Tidak. Persoalannya sama. Pergumulan yang dihadapi sama. Negeri yang akan dilalui sama. Tetapi ada dua penilaian, ada dua sudut pandang yang berbeda dari antara mereka. Kalau Bapak Ibu tadi perhatikan pada perspektif yang keliru tadi, ketika mereka melihat negeri itu, mereka melihat negeri itu kejam. Ayat yang tadi berkata, negeri itu memakan penduduknya sendiri. Negeri itu adalah negeri yang kejam, sadis, bahkan penduduknya sendiri dimakan, kan begitu. Yang menghuni adalah orang-orang yang gede, besar, raksasa dari suku Enak. Tapi apa yang dilihat oleh si Yosua dan Kaleb ketika mereka melihat negeri yang sama, Bapak Ibu? Saya akan bacakan, perhatikan ayat ke-7. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai, yang kami lalui, yang telah kami intai, yang telah kami lihat. Apa di situ dikatakan? Adalah luar biasa baiknya. Di mana negeri yang kejam tadi? Enggak kelihatan bagi orang ini. Mana raksasa-raksasa yang besar tadi? Enggak kelihatan. Bukan enggak ada. Tetapi memang dua orang ini perspektifnya, fokus pandangannya pada sesuatu yang baik gitu loh. Pada sesuatu yang membangkitkan perspektif iman mereka. Bahwa negeri yang sama tetapi memberikan penilaian yang berbeda oleh karena cara pandang yang berbeda. Ada satu ilustrasi yang pernah saya baca menceritakan begini, Bapak Ibu. Satu kali ada seorang jemaat ya, kemudian datang kepada pendetanya, terus dia bilang kepada Pak Pendetanya, Pak, saya mulai minggu depan tidak akan lagi ke gereja. Loh kenapa? Saya nggak nyaman ibadah di gereja ya Pak. Orang-orang di dalam gereja semua ribut sendiri, ya, ngobrol sendiri. Ketika firman Tuhan diberitakan ada banyak kesibukan sendiri, saya nggak nyaman dengan itu. Terus pendetanya bilang sama jemaat itu, baiklah, silahkan. Tapi sebelum kamu pergi, coba saya kasih permintaan yang ingin saya berikan kepadamu supaya kamu lakukan. Apa itu? Kamu bawa gelas, isi air penuh, ya. Kemudian gelas yang diisi air penuh itu coba kamu bawa berjalan di sekitar gereja, usahakan tanpa tumpah sedikit pun. Oh gampang itu Pak. Orang yang tadi yang pengen keluar dari gereja karena melihat ada banyak kesemrawutan di dalam gereja, ambil gelas itu diisi air penuh. Mulailah dia berjalan mengelilingi gereja. Pelan-pelan, fokus, perhatian, dia mengusahakan tidak setitik pun air di dalam gelas itu yang tumpah. Putarlah dia pelan-pelan. Sampai pada ujungnya dia begitu bangga datang kepada si pendeta tadi, Pak Pendeta, tugasnya sudah selesai. Apakah ada air yang tumpah? Sedikit pun tidak ada Pak Pendeta. Ketika kamu membawa air untuk mengelilingi gereja tadi yang mana tidak tumpah sedikit pun, engkau melihat orang yang lagi ngobrol enggak? Tidak Pak Pendeta. Engkau melihat orang yang lagi bincang-bincang di dalam gereja enggak? Enggak Pak Pendeta. Kenapa? Karena saya fokus supaya gelas ini tidak menumpahkan air setitik pun. Apa dikatakan Pak Pendeta tadi? Tepat.
Ketika engkau fokus kepada Tuhan, ketika pandanganmu, perspektifmu tepat kepada Tuhan, engkau tidak akan pernah melihat keributan, kesemrawutan di sekitarmu. Amin Bapak Ibu. Ketika pandangan mata kita itu fokus kepada Tuhan, perspektif kita itu tepat kepada Tuhan, kita nggak akan terganggu kok. Dua orang ini ketika matanya, imannya tertuju kepada janji Tuhan, bahwa engkau akan masuk ke tanah perjanjian, engkau akan mengalahkan musuh-musuhmu, engkau akan menikmati negeri yang berlimpah susu dan madu. Dia fokus kepada semua janji Tuhan. Raksasa segede apapun tidak mereka lihat. Negeri yang kejam yang katanya membunuh penduduknya sendiri tidak mereka anggap. Kenapa? Fokus kepada Tuhan dan fokus kepada janji-janji Tuhan. Perspektif yang tepat Bapak Ibu akan menghasilkan respon yang tepat. Koreksi diri kita. Ketika kita menghadapi berbagai persoalan, berbagai masalah, sudut pandang kita itu mengarah kemana? Gitu loh Bapak Ibu. Karena saya mau sampaikan Bapak Ibu, tidak ada orang yang tidak punya masalah. Benar nggak ya? Nggak ada. Bahkan orang baik pun menghadapi masalah. Saya pernah baca satu buku beberapa tahun yang lalu, tapi judulnya hari ini saya masih ingat. Persoalan yang buruk yang menimpa keluarga yang baik. Buku itu menjelaskan bahwa terlepas kita ini menjadi orang baik, ya, menjadi orang yang jahat, baik atau jahat, persoalan itu pasti datang. Yang membedakan antara orang yang baik dan orang yang buruk dalam menghadapi peristiwa yang buruk adalah responnya. Bagaimana kita merespon itu? Orang yang tidak kenal Tuhan ketika mendapat masalah, apa yang terjadi? Ngomel. Kok gini sih gitu ya? Hidup udah sulit, dapat kesulitan lagi. Kok gini sih gitu loh ya? Sudah susah, dapat perlakuan yang nggak baik juga. Ini yang seringkali membuat respon kita menjadi keliru gitu loh. Bagaimana kita menyiasati, merespon pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Hari Sabtu Bapak Ibu ya, saya itu ya rambut ini kan setiap minggu harus cukur saya. Ya bersyukur yang masih punya rambut dipelihara baik-baik Bapak Ibu ya. Pagi-pagi saya berangkat, bukan pagi-pagi sih, jam 9, setengah 10 pergi ke tukang cukur, begitu tukang cukur langganan. Kenapa langganan? Murah gitu loh ya. Itu sudah ada banyak orang gitu, ada 6 atau 7. Saya tunggu ya, bermenit-menit nggak selesai, dalam hati agak jengkel juga ya. Kalau respon saya negatif, apa yang saya lakukan? Pulang. Ketika saya pulang, tujuan saya tercapai? Enggak. Saya belajar untuk punya respon yang baik. Enggak, saya tunggu sampai pas pada gilirannya selesai. Begitu pulang, istri saya lihat, waduh potong rambutnya beda ya hari ini ya, lebih keren gitu kan ya. Padahal tiap bulan ya kayak gini ini. Respon yang tepat Bapak Ibu, yang membuat kita itu menjadi orang-orang yang memiliki sejahtera, kualitas hidup kita meningkat. Yang berikut Bapak Ibu, dari mana perspektif itu muncul? Nah, ini penting Bapak Ibu, perspektif itu muncul ya dari mana? Dari pengenalan. Kita kenal nggak ya orang itu memunculkan perspektif kepada kita. Contoh misalkan, saya satu kali ketemu dengan seseorang, tampangnya itu kriminal banget, ya, tatonya penuh. Ya, ini di sini banyak yang punya tato, anak saya juga punya tato itu. Tapi dulu image-nya itu kalau tatoan itu kan kriminal, ya kan, tatonya banyak, ya. Kemudian badannya itu kekar gitu, penuh macam-macam gitu. Pasti kalau kita belum mengenal, perspektif kita langsung berkata, hati-hati ya orang ini. Modelnya itu loh, kayak preman. Kita menjauh gitu. Tapi setelah kita kenal, ternyata
Enggak juga gitu loh ya. Baik-baik saja gitu ya. Enggak percaya, tanya itu Ringga itu. Ya, suaminya penuh dengan tato ya. Badu ditato loh Bapak Ibu. Tapi tambah cinta gitu loh ya. Gitu. Jadi perspektif itu dihasilkan dari pengenalan. Nah, kita akan melihat teks. Nah, di dalam Bilangan 13 ayat 32 sampai yang ke-33, saya akan bacakan Bapak Ibu. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Teks ini tadi sudah kita baca, tapi kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Apa yang mereka kenal Bapak Ibu? 10 orang itu apa yang mereka kenal terhadap negeri yang dijanjikan Tuhan? Mereka mengenal negeri yang dijanjikan Tuhan itu dari sisi negatifnya. Perhatikan yang saya garis merah itu. Negeri yang dijanjikan Tuhan, Tuhan bilang negeri itu penuh dengan anggur, madu ya, dan berbagai macam kelimpahan yang lain. Tetapi ketika mereka melihat ya negeri yang dijanjikan Tuhan itu, mereka mengenalinya dengan cara pengenalan yang keliru. Mereka tidak lagi melihat negeri yang penuh dengan anggur, madu, dan lain sebagainya, tapi negeri itu adalah negeri yang memakan penduduknya. Ya kan? Orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Kami juga melihat orang-orang raksasa. Pengenalan yang salah, Bapak Ibu, akan menghasilkan perspektif yang salah. Sebaliknya, pengenalan yang tepat akan menghasilkan perspektif yang tepat. Saya akan ajak kita semua melihat dalam Bilangan 13 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Jika Tuhan berkenan kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita, perhatikan, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Seperti yang tadi saya bilang Bapak Ibu, persoalan sama, tetapi mereka mengenal dua pribadi yang berbeda. 10 pengintai yang penakut, yang pengecut tadi, ketika melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan, ya kan? Apa yang mereka lihat? Persoalan. Apa yang mereka kenal? Mereka kenal dengan pergumulan-pergumulan yang berat. Mereka mengenal negeri yang tidak ramah, negeri yang kejam, negeri yang sadis. Siapa penduduk dalam negeri itu? Raksasa, kebanyakan dari suku Enak. Itu yang mereka kenal. Cara pengenalan yang keliru itulah yang menghasilkan perspektif yang keliru juga. Karena melihat sesuatu yang keliru, maka apa yang dia pandang itu juga menjadi sesuatu yang keliru. Nah, berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Bilangan 13 ayat ke-8 menegaskan kepada kita, dua orang ini tidak mau berkenalan dengan negeri yang kejam. Dia tidak mau berkenalan dengan orang-orang Enak. Dia tidak mau berkenalan dengan raksasa-raksasa yang menghalangi langkah perjalanan mereka. Apa yang mereka kenal? Dengan gagah, Yosua dan Kaleb berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita. Yang kedua, ayat tadi berkata begini, jika Tuhan menyertai kita. Pengenalannya fokus kepada Tuhan. Jika Tuhan berkehendak, jika Tuhan menyertai kita, saya tidak takut. Sekejam apapun negeri itu, sebesar apapun raksasa di dalam negeri itu, sebanyak apapun suku Enak itu, tidak persoalan buat saya. Kalau saya mengenal Tuhan, maka saya tidak takut mereka. Saya pasti bisa mengalahkan mereka. Pengenalan yang tepat, Bapak Ibu,
menghasilkan perspektif cara pandang yang tepat. Itu sebabnya Paulus pernah berkata begini, Bapak Ibu. Jika Tuhan di pihak saya, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Itu sebabnya judul khotbah tadi saya katakan bagaimana cara kita membangun perspektif yang tepat. Bagaimana cara kita melihat dunia ini melalui perspektif yang tepat, cara pandang yang tepat. Kenapa Bapak Ibu? Dunia ini kan semakin hari semakin susah, ya kan? Semakin rumit, semakin banyak persoalan. Indonesia mengalami berbagai macam tantangan, inflasi lah, harga BBM naik lah, ya kan? Tadi malam kan ada pengumuman harga BBM, ada perubahan-perubahan tertentu, ada yang naik dan lain sebagainya. Nah kalau kita fokus kepada apa yang kita lihat Bapak Ibu, kita fokus terhadap masalah-masalah yang ada di sekitar kita, saya yakin reaksi-reaksi yang kita munculkan akan mempengaruhi kualitas kehidupan kita. Orang yang memiliki perspektif yang keliru dalam menghadapi dunia ini, reaksinya, responnya pasti keliru juga. Tetapi orang yang melihat Tuhan dengan tepat, pasti responnya itu akan tepat di dalam mengatasi sebuah masalah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara mengenai respon, sebetulnya ya, persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua bergantung pada respon kita ketika kita menghadapi berbagai macam peristiwa. Misalkan contoh ya, Bapak Ibu dalam relasi dengan suami istri, ya, suami dengan istri, istri dengan suami berelasi. Ketika ada persoalan, ya, suami istri ada persoalan, suami responnya selalu sama. Misalkan begitu ada persoalan suami langsung marah, atau sebaliknya begitu ada persoalan istri yang langsung marah, respon selalu sama. Maka yang muncul adalah pertikaian itu. Pertikaian itu tidak akan pernah terselesaikan sepanjang respon yang dilakukan itu adalah tetap sama. Ketika pasangannya marah, ikut-ikutan marah. Ketika pasangannya tersinggung, ikut-ikutan tersinggung. Respon yang sama itu akan menghasilkan peristiwa yang sama. Seringkali kita berpikir bagaimana ya kalau misalkan istri saya marah, tetapi kemudian marahnya itu tidak lama-lama, gampang reda dan sebagainya. Atau bagaimana ya kalau suami marah, marahnya enggak lama-lama, gampang reda. Apa yang dibutuhkan? Ya milikilah respon yang berbeda dari setiap kali engkau punya masalah. Contoh, ketika istrinya marah, suami ngerespon dengan lebih marah lagi. Coba dirubah. Ketika istri marah, suaminya terus bilang, kamu mau enggak saya belikan hadiah? Kira-kira Bapak Ibu, berubah enggak kondisinya? Pasti berubah. Kenapa? Oleh karena responnya sekarang berbeda dibanding pada respon-respon yang lalu. Nah itu yang ingin saya sampaikan, bahwa respon itu selalu mempengaruhi kualitas kehidupan kita. Nah, saya akan sampaikan yang terakhir Bapak Ibu, bahwa respon yang kita ambil dalam setiap persoalan itu selalu berdampak pada hasil apa yang akan kita dapatkan. Kalau bahasa inteleknya itu berkorelasi, ya, respon itu berkorelasi, berdampak pada hasil. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk membaca teks kita, Bilangan 14 ayat yang ke-36. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati, kena tulah
di hadapan Tuhan. Perhatikan janji Tuhan. Seringkali kita lepas dari pengamatan apa sih yang terjadi dari 10 orang yang memiliki respon yang tidak tepat tadi. Ayat 37 menjelaskan 10 orang itu dan dengan teman-teman yang lain mati kena tulah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, respon yang salah itu selalu berdampak pada hasil yang buruk. Makanya tadi saya bilang bahwa persoalan boleh sama, pergumulan boleh sama, tetapi setiap orang itu akan melihat persoalan itu dari sudut pandang yang berbeda. Dan sudut pandang yang berbeda itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda bagi setiap orang. Biasanya Bapak Ibu, orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, ketika dia menghadapi persoalan, respon yang selalu muncul itu apa sih? Mengeluh, ya. Kok begini sih, gitu kan ya? Tidak menganggap ada Tuhan, ya kan? Ya kan? Ketika 10 orang itu ditanya, bagaimana negeri yang engkau intai? Apa yang engkau lihat di sana, ya kan? 10 orang itu sama sekali tidak menyebutkan nama Tuhan. Mereka hanya fokus pada negeri yang kejam, raksasa yang gede, orang-orang enak yang begini, dan kemudian mengeluh. Kita nggak mungkin bisa masuk, kita nggak mungkin bisa menang, kita nggak mungkin bisa ini itu dan sebagainya. Dan akibatnya apa? Orang ini mati gitu loh Bapak Ibu. Nah ini pembelajaran buat kita, orang Kristen yang suka mengeluh Bapak Ibu. Hidup kok susah saya, gitu. Nggak enak ya jadi orang Kristen, atau nggak enak ya jadi orang hidup ini, pengen cepat mati gitu kan ya. Orang-orang kayak begini nggak dapat apa-apa. Dunia ini hanya dimenangkan oleh orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang positif gitu loh. Orang-orang yang punya pikiran-pikiran negatif, ya apapun, negatif terhadap orang, negatif terhadap sesama, negatif terhadap dunia. Orang-orang seperti ini pasti hidupnya nggak bahagia. Saya ini suka ngelihat di media sosial gitu, ada orang yang sangat terkenal di Indonesia ini selalu omongannya itu ngeritik pemerintah ya. Pak Jokowi kayak gini, ya kan, IKN nggak mungkin berhasil dan sebagainya dan sebagainya. Saya kadang berpikir orang kayak begini dapat bahagia dari mana gitu loh. Selalu yang keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata yang negatif. Ya bukan dalam arti mempromosikan pemerintah, bukan. Cuma saya ingin melihat bahwa orang yang selalu ngedumel, orang yang selalu mengeluh, orang yang selalu menghujat orang lain, mencari kejelekan orang lain, orang seperti ini nggak akan bahagia Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu, ya kan, yang saya amati di media sosial ya, Pak Jokowi nggak jadi ke IKN ya beberapa minggu yang lalu karena belum ada air gitu kan. Waduh semua senang, yang jelek-jelek itu hater itu senang. Waduh ini memang masalahnya macam-macam gitu ya. 2 hari yang lalu Menteri Pur itu siapa tuh ya, Menteri nyentrik itu, saya lupa namanya itu yang, ya Pak Basuki, tiba-tiba mempromosikan air di IKN nggak ada persoalan, bahkan begitu keluar dari keran langsung diminum. Kenapa kita nggak melihat hal yang baik gitu loh, hal yang positif gitu loh, supaya kita juga mendapatkan hasil yang positif. Ayo kita perbaiki cara kita melihat orang, lihat dalam perspektif yang baik, jangan lihat yang buruk-buruk. Kenapa? Karena respon yang salah berdampak pada hasil yang buruk. Perhatikan respon yang baik. Bilangan 14 ayat 38, saya akan bacakan. Tetapi yang tinggal hidup, yang 10 orang itu mati. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Apa yang membedakan antara 10 orang dengan 2 orang ini? 10 orang ini mati, 2 orang ini hidup. Apa yang membedakan? Cara pandangnya. Ketika dia melihat janji Tuhan, 2 orang ini oke, siap Tuhan.
Tapi 10 orang itu ketika mendengar janji Tuhan, 10 orang itu berkata begini, mana mungkin, nggak bisa, siapa saya? Saya hanya seekor belalang kecil, nggak mungkin saya bisa mengalahkan raksasa, nggak mungkin saya bisa mengalahkan orang-orang yang hebat luar biasa itu. Akibatnya apa? Mati. Perhatikan Bilangan 14 ayat yang ke-30, agak mundur, saya akan bacakan. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan dan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. 2 orang ini Bapak Ibu, dia tidak sekedar hidup, tapi dia hidup dengan berkelimpahan. Karena mereka masuk ke negeri yang luar biasa aman, ya, gemah, ripah, loh jinawi. Alkitab menggambarkan negeri yang penuh dengan anggur, negeri yang penuh dengan madu, negeri yang penuh dengan buah-buahan dan lain sebagainya. Negeri yang kecil, tapi sampai hari ini diperebutkan oleh banyak bangsa di dunia. Saudara tahu kan hari ini Israel lagi perang, ya kan? Dikeroyok sana sini. Satu kali saya baca pidato dari tokoh yang kemarin meninggal di Iran Teheran, dia siapa, Ismail Haniyeh atau siapa itu. Dalam pidatonya dia bilang begini, saya tuh heran, Israel itu penduduknya cuma 5 juta, orang Arab itu penduduknya 50 juta lebih, tapi kok nggak pernah menang mengatasi Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini negeri yang dijanjikan Tuhan. Negeri yang memancarkan berbagai macam kelimpahan dunia. Kalau kita bicara tentang dunia Bapak Ibu, kecerdasan tertinggi di dunia itu dihargai dengan penghargaan yang namanya Nobel. Entah Nobel bidang sains, Nobel bidang sastra dan sebagainya. Dari catatan dunia tentang pemenang-pemenang hadiah Nobel, itu lebih daripada 70%, lebih daripada 70-80% pemenangnya itu adalah orang-orang keturunan Israel. Orang-orang yang memiliki pandangan yang positif bahwa Tuhan menolong mereka, bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Terlepas secara politik kepada orang-orang Israel ini, nanti kalau saya ngomong kepanjangan bisa keliru ya masalah politik, kembali kepada masalah rohani. Bahwa respon yang tepat akan berdampak pada hasil yang baik. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya kita semua pasti punya masalah. Gak ada satupun di sini yang gak punya masalah, semua punya masalah. Entah besar, entah kecil. Entah masalah ekonomi, kesehatan, pergumulan rumah tangga dan sebagainya. Apapun persoalanmu, jangan engkau melihat besarnya persoalanmu. Lihat kemahakuasaan Tuhan. Ketika engkau melihat kemahakuasaan Tuhan, engkau akan mampu memberikan respon yang baik terhadap persoalan itu. Dan respon yang baik terhadap persoalan itu akan menjanjikan kepada kita kemenangan yang Tuhan janjikan. 2 orang yang masuk ke negeri perjanjian, Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena memiliki perspektif yang tepat, menghasilkan respon yang tepat berdampak pada sesuatu yang baik. Kiranya Tuhan memberkati. Saya undang tim musik untuk mempersiapkan diri.